Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memulai resapi kita pada saat ini dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, kasih pemeliharaan Tuhan kami rasakan, kami bisa memasuki hari yang baru, pemberian Tuhan. Ini adalah berkat yang luar biasa bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya firman Tuhan bisa menjadi suluh dalam hidup kami. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini yaitu dari Yehezkiel pasal 34 ayatnya yang ke-16. Yehezkiel pasal 34 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, dan yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul perenungan kita adalah Tuhan peduli kepada yang terpinggirkan. Kalau kita lihat berita akhir-akhir ini, mungkin hati kita sedikit sedih. Ada banyak orang yang hidupnya susah, petani kehilangan lahan, buruh gajinya tidak cukup, malah kemudian di PHK. Anak-anak ada yang mengalami kesulitan sekolah karena biaya. Bahkan ada juga korban bencana yang terabaikan setelah berita tentang bencana di tempat itu tidak diangkat lagi. Kadang kita bertanya-tanya, siapa toh yang peduli kepada mereka? Dunia ini cenderung sibuk memperhatikan yang kuat, yang berkuasa, yang viral, yang punya uang, dan yang lemah seringkali dianggap beban. Firman Tuhan dalam Yehezkiel 34 ayat 16 berkata sebaliknya. Tuhan mencari yang hilang, membawa kembali yang sesat, yang patah hati dibalut, yang kemudian lemah dikuatkan oleh Tuhan. Ini adalah janji bahwa Dia memperhatikan orang-orang yang diabaikan. Tuhan tidak membiarkan yang lemah semakin lemah. Dia akan turun tangan, mencari, menguatkan, membalut yang terluka. Jadi Tuhan itu selalu berpihak pada yang lemah dan terpinggirkan. Bangsa Israel pada saat itu dipimpin oleh gembala-gembala yang buruk, gembala-gembala yang jahat. Para pemimpin hanya mementingkan diri sendiri, lupa memperhatikan umat. Tapi Tuhan berkata, aku sendiri yang akan menjadi gembala mereka. Artinya apa? Artinya ketika manusia melupakan, justru Tuhan mengingat. Ketika dunia menyingkirkan, Tuhan merangkul. Ketika orang kuat hanya menjaga kepentingannya, Tuhan hadir menguatkan yang lemah. Bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang sekarang ada di Indonesia, ayat ini mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya soal bebas dari penjajah, tapi bagaimana orang-orang kecil, orang-orang miskin yang terpinggir bisa merasakan keadilan dan juga kasih Tuhan. Kalau kita termasuk orang-orang yang lemah, patah hati, merasa diabaikan, kabar baiknya adalah Tuhan ada untuk kita. Dia tidak hanya melihat dari jauh, tapi Dia datang mendekat, membalut luka. Kalau kita dalam kondisi yang cukup sehat dan juga kuat, maka kita dipanggil untuk meneladan Tuhan, peduli pada mereka yang terpinggirkan. Bisa dimulai dari hal yang sederhana, ada tetangga yang kesusahan, kemudian mari membantu mereka. Orang-orang yang diabaikan, mari kita sapa. Kalau kita memiliki waktu, maka mari berikan perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan.
Keadilan sosial yang Tuhan mau, ini bukan hanya tugasnya pemerintah, tapi panggilan setiap orang percaya. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ada banyak dari kita dan juga gereja, komunitas-komunitas dan persekutuan-persekutuan serta keluarga-keluarga yang melakukan hal-hal kecil ini seperti berbagi sembako, kemudian mendukung pendidikan anak-anak, menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian, dan itu semua adalah mencerminkan hati Tuhan yang penuh kasih. Itu adalah Tuhan yang menggerakkan panjenengan semua untuk peduli pada orang-orang yang terpinggirkan. Maka mari kita melanjutkan panggilan tersebut, ataupun yang belum melakukannya, mari kita mulai panggilan itu, mari kita kerjakan. Tuhan peduli pada yang lemah, dan Dia mengundang kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan mencari yang hilang, membalut yang patah hati, memperkuat yang lemah. Kalau hati kita dekat dengan Tuhan, maka kepedulian itu juga memancar lewat hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau peduli pada yang terpinggirkan, dan Engkau peduli pada orang-orang yang lemah. Engkau akan membalut setiap orang yang patah hati. Maka tolonglah kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan, mencari yang hilang, membalut yang patah hati, menguatkan yang lemah. Inilah doa kami ya Tuhan, mampukanlah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.